Apakah kalian tahu bagaimana seekor lalat bisa menghindar dari pukulan atau cara seekor lebah menemukan bunga yang paling manis? Yuk simak video ini. Sebelum mengenal lebih jauh sistem saraf serangga, saraf mamalia dan serangga memiliki persamaan dan beberapa perbedaan. Otak pada mamalia mengatur aktivitas tubuh termasuk sensorik, gerakan, emosi, dan kognitif. Sedangkan sumsum tulang belakang menghubungkan otak dengan tubuh dan mengatur gerakan refleks. Pada serangga, otak memproses informasi sensorik dan mengendalikan respons, sedangkan tali saraf mengirimkan impuls dan mengatur refleks serta gerakan tubuh. Sistem saraf periferal berfungsi menghubungkan sistem saraf pusat dengan bagian tubuh seperti otot, organ, dan indera. Sistem saraf ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem somatik dan sistem otonom. Sistem somatik pada mamalia berfungsi untuk mengirimkan sinyal dari otak dan sumsum tulang belakang ke otot-otot tubuh. Sedangkan pada serangga, saraf membawa impuls dari ganglia ke otot-otot tubuh untuk gerakan seperti terbang atau berjalan. Sistem otonom berfungsi mengontrol aktivitas tubuh yang tidak disadari, seperti detak jantung, pencernaan, dan pernapasan. Pada serangga berfungsi untuk mengatur pernapasan pada trakea. Lalu, penyusun sistem saraf serangga itu apa aja sih? Jadi, sistem saraf serangga memiliki penyusun utama, yaitu berupa sel saraf atau dapat disebut dengan neuron. Jadi, pada setiap sel saraf atau neuron memiliki beberapa bagian, yaitu soma, dendrit, dan akson. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak gambar berikut ini. Jadi, pada sel saraf atau neuron terdapat soma atau badan sel yang merupakan bagian neuron yang mengandung inti sel. Lalu terdapat dendrit yang merupakan serabut pendek pada neuron yang berfungsi untuk menerima impuls dari neuron lain. Kemudian terdapat akson yang merupakan serabut panjang pada neuron yang berfungsi membawa impuls dari badan sel atau soma menuju neuron yang ada di dekatnya. Kemudian, pada ujung akson yang bercabang, terdapat akson terminal. Pada akson terminal inilah terdapat sinapse yang merupakan celah kecil untuk menghubungkan dengan sel saraf atau neuron yang ada di dekatnya. Selanjutnya, ada 3 jenis neuron dalam sistem saraf serangga loh. Yang pertama, ada neuron aferen atau sensorik, berperan membawa informasi dari organ indera atau reseptor menuju sistem saraf pusat. Cirinya memiliki struktur sel bipolar atau multipolar dengan letak dendrit yang berhubungan langsung dengan reseptor sensorik. Contohnya, semut yang bisa mendeteksi getaran lewat antenanya. Yang kedua, ada neuron eferen atau motorik, berperan menghantarkan sinyal dari sistem saraf pusat ke organ efektor seperti otot atau kelenjar untuk menghasilkan respon. Cirinya memiliki struktur sel unipolar yang menyebabkan kontraksi otot atau pelepasan hormon. Misalnya, saat kecoa mendeteksi ancaman, neuron ini akan mengaktifkan kaki atau sayap untuk kabur. Dan yang ketiga, ada neuron intermensial atau asosiasi, bertindak sebagai penghubung antara neuron aferen dengan neuron eferen dalam sistem saraf pusat. Cirinya struktur sel unipolar dengan banyak cabang yang mengintegrasi informasi sensorik dan menentukan respon motorik yang sesuai. Misalnya, saat serangga memproses suhu dan kelembapan untuk mencari tempat yang nyaman. Gambar ini menjelaskan alur informasi yang mengalir melalui sel saraf atau neuron. Neuron terdiri dari 3 bagian utama, yaitu dendrit, badan sel atau soma, dan akson. Proses pengiriman informasi diawali dari dendrit yang berfungsi untuk menerima rangsangan atau sinyal listrik dari neuron lain. Sinyal ini kemudian diteruskan ke badan sel, tempat informasi diolah dan diintegrasikan. Setelah diproses, informasi dilanjutkan menuju akson, bagian panjang dari neuron yang berfungsi menghantarkan sinyal listrik ke neuron berikutnya. Akson membawa sinyal hingga ke ujung terminal akson, yang kemudian mentransmisikan sinyal tersebut ke dendrit neuron berikutnya melalui sinapsis. Dengan demikian, alur informasi saraf berjalan searah, yaitu dendrit, kemudian badan sel, kemudian akson,
kemudian neuron berikutnya. Apa sih sinapsis? Sinapsis merupakan titik temu antara dua neuron atau antara neuron dan sel efektor, misalnya otot, dalam sistem saraf serangga. Di sinapsis, impuls saraf dikirim melalui neurotransmitter seperti asetilkolin yang dilepaskan ke celah sinaptik, lalu diterima oleh reseptor pada sel berikutnya untuk meneruskan sinyal. Sinapsis berperan penting dalam mengatur gerak, respon, dan refleks serangga terhadap rangsangan. Ganglion adalah kumpulan badan sel syaraf atau neuron yang berkumpul membentuk struktur padat yang disebut neuropil. Kalau diibaratkan, ganglion ini adalah pusat komando lokal yang mengatur kerja tubuh serangga. Ganglion mampu mengirim dan menerima sinyal lewat akson. Ia tidak hanya memproses informasi dari alat indera, tapi juga langsung mengatur gerakan, koordinasi otot, bahkan aktivitas hormonal. Ganglion utama berada di bagian depan tubuh serangga, tepatnya di atas esofagus. Bagian ini sering disebut sebagai otak serangga. Di sisi ganglion terdapat lobus opticus yang berfungsi menerima cahaya dari mata majemuk. Dari ganglion ini juga keluar serabut syaraf yang terhubung kedua organ penting, yaitu corpora alata dan corpora cardiaca, yaitu sebagai penghasil hormon yang mengatur perkembangan dan reproduksi. Karena ganglion sangat penting, ia juga menjadi sasaran empuk dalam dunia pertanian. Kenapa? Karena banyak insektisida modern dirancang untuk menyerang sistem syaraf serangga, khususnya bagian sinapsis di dalam ganglion. Sinapsis adalah titik pertemuan antar neuron. Jika titik ini terganggu, maka seluruh komunikasi syaraf pun rusak. Ada 3 jenis insektisida racun syaraf yang umum digunakan dalam pengendalian hama. Yang pertama, organofosfat dan karbamat. Jenis ini bekerja dengan cara menghambat enzim asetilkolinesterase yang dibutuhkan untuk menghentikan impuls syaraf. Tanpa enzim ini, impuls terus berjalan, membuat serangga kejang dan akhirnya lumpuh. Yang kedua, neonikotinoid. Mereka meniru zat kimia alami bernama asetilkolin, sehingga syaraf terus-menerus aktif. Akibatnya, serangga tidak bisa berhenti bergerak, hingga mati kelelahan. Yang ketiga, piretroid. Jenis ini mengganggu saluran ion natrium Na di membran sel syaraf, menyebabkan impuls syaraf tidak terkendali. Serangga jadi seperti kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Dari penjelasan tadi, kita jadi tahu bahwa ganglion bukan hanya pusat koordinasi gerakan, tapi juga pusat dari sistem komunikasi tubuh serangga. Karena itulah, ganglion menjadi target utama dalam strategi pengendalian hama modern menggunakan insektisida syaraf.